Saya ngonten di sini udah menunjukkan jam 1:13 teman-teman. Wow, kita akan pecahkan mitos yang ada di sini ya, yang katanya seringnya nampak sosok perempuan yang berambut panjang, mukanya serem cuy, yang dulu sempat meneror teman-temannya dan bahkan sampai sekarang meneror orang ya, meneror orang yang suka melintas di lokasi ini. Siapa ya? Merinding lagi nih teman-teman. Merinding lagi nih, ada suara nih kayak sekelebatan, kayak ada suara. Rabbuna lul yakin ya, rumut-rumut udah masuk tuh, akar-akar udah masuk di bagian pintu tuh. So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam ini saya berada di kota Bandar Lampung cuy, dimana di lokasi ini ada sebuah mes biarawati cuy, yang sudah terbengkalai cukup lama, yaitu 12 tahun lamanya. Kenapa lokasi ini bisa terbengkalai? Ya, menurut informasi yang saya dapat, yaitu setelah ada kejadian, ada salah satu suster ya mengakhiri hidupnya ya, dikarenakan dia menanggung malu karena dia hamil tanpa ayah teman-teman ya, hamil di luar nikah cuy. Dan setelah kejadian itu, lokasi menjadi angker dan sebagian teman-teman dia diteror ya, dan lama-kelamaan lokasi ini tutup. Wow, ini bagian ruangan apa ini? Permisi, kok banyak kayu-kayu ya? Banyak kayu-kayu apa ini? Tampaknya cuman bagian jendela diteralis. Coba kita masuk, aku penasaran lokasi apa nih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tekek cuy, kok ada tekek ya di sini ya? Loncat. Hah? Ini tekek ya teman-teman. Tuh, tekek ya. Kok merinding aku di sini? Nggak tahu kok merinding nih di sini. Permisi. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagian area sini tuh udah pada roboh bangunannya teman-teman. Ada sekitar 5 bangunan di sini. Cuman di lokasi tempatnya Suster Maria itu yang mengakhiri hidupnya tuh bagian ujung, bagian bawah sana ya. Ada 5 bangunan di sini. Dan kamarnya itu sampai sekarang katanya nggak bisa dibuka teman-teman, ataupun nggak boleh dibuka. Nanti kita akan telusuri ya, nanti kita akan telusuri. Aku akan review dulu bagian sini ya. Bagian sini tuh kayak ada sebuah kayu ataupun gudang ini ya. Ini pintu terbuka ini. Permisi, salamun ala Sulaiman fil alamin. Bisa masuk gak ya? Itu ada kursi, jendela cuman udah pada lepas nih. Ini digembok cuy, nggak bisa masuk nih. Coba kita telusuri bagian ruangan yang lain ya. Wow, oh my god. Waduh, langsung lanjut ke atas nih. Kita telusuri bagian atas dulu ya teman. Assalamualaikum. Suara nih, ada suara. Apa ya cuy? Aku sampai merinding mendengarkan suara aneh nih di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang tiada akan kembali padamu ya Allah. La ilaha illallah. Dikelilingi pepohonan dan semak belukar lokasi ini, dan udah terbengkalai 12 tahun lamanya cuy ya. Menambah nuansa horornya dan aura mistisnya sangat kental ya. Dan barusan aku di sini merinding kayak mendengarkan suara nih. Gokil. Oh. Ini ruangan apa ini? Coba aku akan masuk, bisa nggak ya? Tuh teman-teman ya, benar-benar udah tumbuhin pohon nyampe menjulang tinggi, semak belukar. Kita fokus, takutnya ada ular teman-teman. Assalamualaikum. Coba kita masuk ya, bisa nggak ini? Nggak bisa cuy. Coba lewat samping, coba lewat samping. Permisi. Fokus bawah nih ya, takut ular cuy. Dan malam ini saya ngonten di sini udah menunjukkan jam 1:13 teman-teman. Wow, kita akan pecahkan mitos yang ada di sini ya, yang katanya seringnya nampak sosok perempuan yang berambut panjang, mukanya serem cuy, yang dulu sempat meneror teman-temannya dan bahkan sampai sekarang meneror orang ya, meneror orang yang suka melintas di lokasi ini. Cuman jarang banget ya ini
karena lokasinya benar-benar menyeramkan. Ini bagian ruangan, coba kita masuk ya, langsung aja. Ini ada terbuka nih pintu. Assalamualaikum, permisi. Wow, gokil. Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Merinding lagi nih teman-teman. Merinding lagi nih, ada suara nih kayak sekelebatan, kayak ada suara. Rabbuna lul yakin ya, rumut-rumut udah masuk tuh, akar-akar udah masuk di bagian pintu tuh. Dan ini kondisi emang di perbukitan ya, banyak angin dan cuaca, suasana begitu dingin. Assalamualaikum. Tuh kayak ada sosok ngintip, itu apa tuh? Pohon kah? Pohon mungkin. Permisi. Bagian atap udah pada rapuh sih. Kita tetap fokus ya, karena takutnya tiba-tiba ada salah satu kayu ataupun apa yang jatuh. Tetap fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini mungkin mesnya ya. Ini kamar-kamar biarawati kah? Mungkin. Suara nih. Apa tuh? Anjir, kirain apa cuy, nggak taunya ada salah satu plafon ya yang lepas, kirain ada yang ngegantung nih. Wow, kok bagian ranjang, bagian dipan kecil-kecil ya? Hah? Emang konsepnya kayak gini kah kalau mes biarawati? Iya, tuh dipannya kecil-kecil dan bagian properti udah nggak ada, cuma meninggalkan dipan. Oke. Assalamualaikum. Wow, sangat disayangkan ya, bangunan ini udah terbongkar, udah nggak terawat. Begitu parah cuy keadaannya. Cuman kosongan di sini. Permisi. La ilaha illallah. Ini ruangan apa ya? Kok kayak ada sebuah almari nih. Kok menghalang? Kok dihalangin? Ini ruangan apa? Aku penasaran aku. Suara apa tuh? Cecak sih. Suara cecak teman-teman. Coba aku kayak ada suatu ruangan yang nggak boleh dimasukin ataupun malah sengaja, nggak tahu ya. Coba aku bagian kamar mandi. Kamar mandi. Klosetnya masih kloset jongkok ya, karena ini cuma mes biarawati. Cuman bagian ini masih bagus nih. Ya, bagian daun pintu terbuat dari fiber jadi awet ini. Oke. Udah nggak ada airnya ya. Wow, oke. Ini bagian kamar mandi juga. Ini ada pintu, nggak tahu kemana, bisa dibuka nggak? Pintu keluar kan? Iya kak, pintu keluar mungkin ini teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kosongan ya teman-teman, cuman meninggalkan dipan. Ini kayak ada sebuah stupa kah ini? Iya, ini bekas stupa ini cuy. Mungkin ada orang ritual ataupun apa ini. Ini jujur bekas stupa ini. Apakah ada orang ritual mencari sesuatu? Nggak tahu tujuan apa mereka ya. Kok ada stupa di sini? Wow. Mungkin disalahgunakan ataupun ada orang ritual minta sesuatu, saya nggak tahu. Dan tadi sempat dengar juga ya, banyak orang dari Jawa ke lokasi ini untuk pembuktian yang katanya lokasi ini angker cuy. Dan adanya sosok, yaitu sosok perempuan yang wajahnya seram, rambutnya panjang. Apakah ada kaitannya dengan sosok yaitu Suster Maria? Wallahu a'lam. Assalamualaikum, kula nuwun. Masih sama ya, bentuk kamar-kamar masih sama, cuman bagian sini udah dipan gak ada, mungkin udah disimpan. Oh ini ada dipan satu nih ya, mungkin sebagian udah ditumpuk di gudang yang tadi sempat aku review ya teman-teman ya. Mungkin ini ruangan nomor 3 kalau nggak salah, ada 5 ruangan. Dan ini udah parah cuy, udah parah, dan banyak genteng juga yang udah pada jatuh nih. Fokus ya, ini kamar mandi. Udah aku nggak masuk ya, karena sama aja kamar mandinya, bentuk desainnya sama.
konsepnya juga sama. Ini ada pohon gede, nggak tahu pohon apa nih. Oh, merinding parah ini aku. Oh my god, merinding parah ini karena banyak pohon pisang, dan pohon pisang itu identik dengan pocong sih katanya. Assalamualaikum. Ini bangunan nomor 3 kak. Iya, bangunan nomor 3. 1 itu depan sana, 1, 2, 3 ya. Dan bagian kantor belah depan sana lagi. Cuman kantor katanya ada yang jaga ya teman-teman. Ini bagian mesnya yang kita telusuri. Dan adanya sebuah kamar yang nggak boleh dibuka sampai sekarang. Apakah itu kamarnya, yaitu Suster Maria yang dulu sempat mengakhiri hidupnya dikarenakan dia menanggung malu karena hamil di luar nikah. Ini banyak kayu-kayu ya, nggak tahu nih kayu dari mana ini. Apakah ada mes yang udah roboh kah? Ini harusnya kayu bangunan ini teman-teman. Permisi. Kamar mandi lagi nih. Assalamualaikum. Ini ada toren nih ya, toren cuman udah nggak ada penampungan airnya ya, cuman kerangkanya ini ya. Masih ada kabel-kabel, kita fokus, takutnya kabel ini masih ada aliran listrik, jadi kita terfokus. Assalamualaikum. Oh ini cuy teman-teman, ini ada salah satu bangunan yang udah roboh, mungkin Allahu Akbar, kayu goyang-goyang cuy, atap pelapon goyang-goyang, bikin aku merinding nih. Dan banyak pohon-pohon yang cukup lumayan gede ya, kayak di tengah hutan nih ya. Nggak ada lampu listrik dari warga ataupun mana nih. Ini aku review, aku sepil sekeliling nih ya, jauh di pemukiman, nambah nuansa horor banget nih. Assalamualaikum. Fokus bawah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana ya mas karyawan yang terakhir yang katanya, siapa ya, kok merinding nih, kayak ada sekelebatan cuy teman-teman. Halo, di dalam kayak ada sosok berjalan, nggak tahu nih aku halu ataupun apa sih, nggak tahu nih, ataupun perasaan aku yang udah berlebihan karena ini udah malam dan benar-benar lokasi ini bikin aku merinding, bikin aku mengkorok nih. Dan mudah-mudahan aku kuat nyampe di lokasi titik poin di mana sebuah kamar yang sekarang nggak bisa dibuka ataupun nggak boleh dibuka. Salamun ala saliman fil alamin. Allahu Akbar, kaget lagi ya Allah. Wow, gokil. Oh my god. By the way, dan ini banyak pohon rambutan ya. Semua udah tua banget nih pohon rambutan teman-teman. Ada juga pohon mangga, cuman nggak ada buahnya, mungkin belum musim ya, mungkin belum musim. Lewat mana ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak hutan ya teman-teman, dan nggak terurus, semua belukar. Fokus. Ini kayak ada anak tangga ini untuk menuju bagian mas yang paling terakhir kah ini. Ini ada anak tangga nih, proses tangga ya, mungkin ini jalannya kah. Dan kita akan melewati sebuah semak belukar, pohon-pohon yang udah lumayan tinggi teman-teman. Fokus. Permisi. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah. Assalamualaikum. Tuh masnya udah kelihatan dari sini teman-teman, cuman belah sini tingkat ya. Ini tingkat kak ya, tingkat ataupun panggrong. Coba akan aku review, akan aku sepil. Kayak tingkat ataupun panggrong. Tingkat mungkin cuy, mungkin lantai 2 kak. Dan bagian bawah masih bata merah, cuman bagian ke atas kayu ya. Lumayan unik nih, nggak cuman lumayan unik ini teman-teman, lumayan serem guys. Wow, amazing, bener-bener udah parah nih. Apa tuh? Halo, astagfirullahaladzim, suara
kayak ada yang ngintip nih barusan nih, nggak tahu kak, merinding lagi nih aku nih, merinding kayak ada sesuatu yang ngintip sosok putih. Wallahu alam, ataupun perasaan aku yang berlebihan nih. Lewat mana ya? Kok rapet banget nih jalannya. Salamun ala saliman fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Permisi. Ini ada sebuah pagar. Kalau ini propertinya dari kayu, ini harusnya udah rapuh. Mungkin ini dari semen ataupun apa nih. Iya kak, dari semen bener kak. Ya jujur, kalau kayu di luar kayak gini udah 12 tahun nggak terurus, pasti udah roboh teman-teman. Bener kak, dari. Assalamualaikum. Angin udah mulai kenceng nih, karena di sini kayak di perbukitan ya. Ini Allahu Akbar. Ini bangunan apa nih? Udah rusak parah nih, nggak bisa masuk cuy. Semak belukar begitu rapet, takut ular ya. Oke, ini ya. Iya ini kak, katanya mes yang paling ujung ya, yang dulu sempat buat mengakhiri teman-teman. Maksud saya ada suatu ruangan. Suara apa tuh? Halo, ada salah satu ruangan yang buat mengurung diri, yaitu Suster Maria ya, dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya dikarenakan dia menanggung malu, dikarenakan dia hamil ya, di luar nikah, hamil tanpa seorang ayah teman-teman. Wow, ini kok kayak sebuah buah apa ini, pohon apa ini teman-teman? Oh ini bukan buah kak, daun ini teman-teman, daun ya, daun. Assalamualaikum. Ya berarti ini kak, katanya di mes yang bertingkat lantai 2, Suster Maria itu dulu sempat nekat mengakhiri hidupnya ya, di salah satu kamar, dan sampai sekarang. Halo, kamar itu nggak bisa dibuka ya, entah nggak ada yang berani ataupun nggak boleh, saya nggak tahu. Nanti kita cari di mana kamar itu. Wow, sama aja nih, plafon, atap benar-benar runtuh cuy, dan begitu kotor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ruangan terbuka, berarti bukan ruangan ini. Kok banyak kelelawar di bangunan tadi ya, yang di atas 1, 2, 3 bangunan tuh nggak ada kelelawar. Ini ada kelelawar. Dan penjaganya juga ya, dia sebelum maghrib aja udah nggak berani di lokasi ini, apalagi malam teman-teman ya. Itu katanya karena saking angkernya lokasi ini, nggak cuman sosok perempuan, bahkan pocong ataupun sosok yang lain katanya ada di lokasi ini. Ini ruangan terbuka semuanya, ini mes juga ya, berarti kak mungkin kelas elit nih, karena beda sama yang tadi. Ini agak luas. Ini agak luas ya, cuman propertinya udah nggak ada, ranjang depan udah nggak ada cuy. Ini masih terbuka, bukan ruangan ini berarti, ataupun udah ada yang buka. Coba kita telusuri bagian lantai 2 ya. Enggak, ini apa nih, bagian kamar mandi guys. Assalamualaikum. Wow, astagfirullahaladzim, merinding ini aku, bener nggak tahu kok merinding ya. Nuwun. Ya berarti bener, astagfirullahaladzim, nyenggol ini suara apa? Berarti bener kak, emang ini yaitu mas. Halo, siapa ya? Berarti ini Mas Biarawati, bener kak, ini ada salah satu simbol agama ya, yang kita bahas bukan masalah agama. Saya ngonten edukasi ya teman-teman, edukasi pembuktian. Oke, mohon maaf, saling toleransi. Berarti benar bahwa lokasi ini adalah Mas Biarawati, dan adanya sosok, adanya orang, adanya sosok yang sering menampakkan diri, yaitu Assalamualaikum. Itu sosok
bermuka seram dan rambutnya panjang teman-teman, bajunya putih. Adakah kaitannya dengan sosok yaitu Suster Maria yang telah mengakhiri hidupnya? Ini agak kena mentalnya, aku mau naik nih. Katanya di lantai 2 nih, di salah satu kamar lantai 2, cuman nggak bisa dibuka katanya. Dan suaraku udah mulai turun, udah terkena mental mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulon wun. Wow, bener-bener kotor ini. Mungkin buah-buahan rambutan ya yang diambil kelelawar guys. Ya banyak banget kulit rambutan nih teman-teman. Oke. Ini ada kamar nih 2, ada ruangan. Ruangan manakah yang dulu buat mengurung diri, yaitu Suster Maria, dan dia akhirnya nekat mengakhiri hidupnya. Assalamualaikum. Inikah ruangan inikah? Mungkin ruangan ini ya teman-teman ya, karena benar-benar nggak bisa dibuka. Wow, penasaran juga ya. Jujur merinding teman-teman. Ini merinding lagi nih, karena aku mungkin berada di sekitar lokasi ini ya teman-teman, yang dulu pernah ada kejadian tragis, yaitu Suster Maria mengakhiri hidupnya. Kalau masalah merinding, jujur aku manusia yang merinding. Cuman kalau masalah takut akan aku lawan malam ini. Coba kita buka. Ini juga terkunci. Cuman ini kosongan. Ini bukan kamar, ini kayak aula ataupun apa, ataupun tempat beribadah mereka. Mungkin ini kamarnya ya. Cuman mohon maaf ya teman-teman, nggak bisa aku buka. Mohon maaf. Aku udah berusaha nyampe lokasi ini dan benar-benar udah nggak bisa dibuka. Ini bagian teras yang ada di lantai 2. Kita fokus bawah nih. Masih kuat kayak ini. Dan bener-bener kalau dari atas, wow, kayak bener-bener tengah hutan teman-teman. Amazing. Assalamualaikum. Coba turun lagi ya, karena nggak bisa dibuka teman-teman, mohon maaf. Mungkin inilah salah satu kamar ya yang mereka ceritakan. Permisi. Nggak bisa ya, udah nggak nyala ini kak, udah nggak lampu. Wah, ada lampu, masih ada lampu, cuman nggak bisa nyala. Berarti Allahu Akbar. Halo, suara siapa ya? Dengar nggak? Ada suara nih. Cinten gih. Nggak ada orang. Wih, gokil nih, suara apa nih? Hah? Suara apa guys? Permisi. Nggak ada siapa-siapa. La haula wala quwata illa billah. Ini juga mungkin bekas tangga nih, cuman udah putus ya. Iya, ini bekas tangga. Berkah, ini dulu bekas tangga dan ke arah sana lurus ya. Karena ini tadi tangga beton, bagian lantai, bagian tanah tangga beton. Cuman bagian sini karena ini propertinya dari kayu dan mungkin kena panas hujan akhirnya putus, rapuh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan turun nih teman-teman, karena di atas nggak bisa dibuka. Aku udah nyampe di mana, di lokasi kamar yang mereka katakan ya. Ada sebuah kamar yang nggak bisa dibuka ataupun nggak boleh, dan ternyata terkunci bener. Mungkin kamar itu yang kita sebutkan. Halo, siapa ya? Bayu, tuh. Anjir, kok merinding aku di sini. Permisi. Ada orang kah? Tuh. Kayak suara ketawa. Hihi. Permisi. Ini jarang banget orang kesini teman-teman. Penjaganya aja takut cuy. Ya, oh kelelawar mungkin kak. Ya udah, lu gak kelelawar mungkin ini. Udah kita abaikan ya. Kita abaikan. Mungkin kelelawar. Assalamualaikum.
Coba naik lagi ya. Ada salah satu bangunan yang belum aku explore teman-teman. Ya, kita telusuri juga sekalian malam ini. Yang katanya di bangunan itu seringnya nampak sosok pocong ya. Jadi semaksa waktu penjaga itu waktu baru di sini ya, setelah terbengkalai dikasih salah satu penjaga nih teman-teman. Waktu dia awal-awalnya dia sering didatengin sama sosok yang ada di sini ya, dan bahkan pernah menamu katanya cuy. Pernah menamu ya, dia pakai, jadi aku merinding nih, bercerita aja merinding. Dia pakai salib teman-teman, kalung salib. Katanya itu yang namu itu sosok asal. Apakah itu sosok dari Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Benar-benar gokil nih, aku merinding parah nih malam ini. Aku benar-benar merinding parah di lokasi ini ya. Apakah ada kaitannya sosok tamu itu dengan yaitu Suster Maria, dan adanya sosok pocong di bagian bangunan nomor 2 katanya cuy. Wow, gokil. Ini parah cuy, aku mau masuk. Bukannya aku takut sama hantu ya. Ya jujur masih ada rasa merinding. Kalau takut akan aku lawan. Cuman takutnya bangunannya itu udah bener-bener parah. Takutnya ambrol ya cuy. Ya alasan aku nggak masuk ke lokasi itu. Wow, kayu nih, kayunya udah pada roboh, runtuh. Ini tulang-tulangan inti udah tergeletak. Naik. Assalamualaikum. Ini berarti bangunan nomor 3 kah? Iya berarti ini 3 ataupun 4. 5, 4, 3. Berarti bangunan 2 selanya lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merinding parah men aku di sini teman-teman. Gokil parah nih, lokasi gokil parah. Sampai aku ngomong belepotan. Ini tadi udah aku review, nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk di gembok teman-teman. Cuman seperti kayak sebuah kayu-kayu ya, kayak dipan-dipan yang mungkin dipindah dari bagian mas bagian sana ataupun mas bagian sana ya, yang dipindah ke sini, dikumpulin di sini. Salamun ala saliman fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini bangunan nomor 3. Berarti atasnya lagi kah yang katanya itu seringnya bawa sosok pocong cuy. Katanya la haula wala quwata illa billah. Ngos-ngosan teman-teman, menahan rasa takut, menahan rasa merinding ya, dan rasa menahan rasa bercampur-campur ya teman-teman. Ini bangunannya nih, kok ada tumbuhan apa ini, tebu ataupun apa ini? Permisi, kok bau bangkai ya, bau bangkai parah nih. Assalamualaikum. Bau bangkai parah nih teman-teman. Gak tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tambah maju tambah menyengat nih bangkainya nih teman-teman. Apakah pocong yang dikatakan yaitu penjaganya? Wow. Sumpah jujur kak. Sumpah jujur teman-teman. Di sini bau bangkai parah nih. Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Suara apa tuh? Tokek ya? Wow, tambah merinding nih, ada suara tokek. Kayak menandakan sesuatu mau keluar nih. Merinding lagi cuy, merinding parah. Pokoknya aku malam ini merinding parah guys. Ya. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Walah. Ini bangkai ini teman-teman, ada ikan lele kok di sini ya. Wow, itu lagi nih. Udah nggak betah teman-teman ya. Ya udah nggak betah kak, nggak bisa masuk ini. Baunya bener-bener gokil ya, bikin aku mau muntah nih. Nggak taunya bangkai itu kirain pocong nih. Kirain pocong ataupun sosok apa ya, mau nampak. Nggak taunya bangkai nih. Wow, kena prank. Mohon maaf ya teman-teman.
Mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Ikutin perjalanan saya di malam tanpa ketakutan ya. Saya Haris Gosang, pengungkap mitos, dimana saya adalah sebuah konten kreator horor ya. Pembuktian yang katanya di lokasi ini adalah sosok, yaitu perempuan wajahnya seram yang dikait-kaitkan dengan yaitu Suster Maria ya teman-teman. Untuk benar tidaknya saya nggak tahu, cuman aku bener di lokasi ini gokil dan merinding parah cuy. Kayak terdengar suara-suara ataupun sekelebat-sekelebatan bikin aku drop ya, lumayan. Wow, ini lokasi bener-bener parah cuy ya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.